Jadi ketika tahu mimpinya, tahu caranya, framework-nya udah ada, kemudian false belief-nya di-handle, beres sebenarnya. Oke guys, in this video saya pengen share gimana caranya jualan lebih mantap lagi, jualan lebih laris lagi. Right, so buat Anda yang baru pertama kali jualan, kita selalu ngomong tentang sales, penjualan, dan sebagainya. Background saya adalah marketing and sales, jadi dua-dua. Nah, buat Anda yang belum tahu, marketing itu apa dan sales itu apa? Oke, marketing adalah sebuah proses untuk membuat orang lain jadi tertarik dan menginginkan produk Anda. Jadi kalau mereka tidak tertarik dan tidak menginginkan, ya sales nggak ada gunanya. Oke, jadi gimana caranya untuk membuat mereka jadi tertarik, penasaran. Penasaran kata kunci pertamanya. Dan tertarik, dan menginginkan untuk membeli produk Anda. Nah, ketika proses membeli, ini masuk ke ranah sales. Jadi yang pertama tadi marketing ya. Bikin orang jadi pengen dan penasaran. Itu marketing. And sales adalah gimana kita handle closing. Gimana kita handle objection. Gimana kalau mereka bilang harganya kok mahal ya. Kita handle-nya seperti apa. Itu part of sales. Jadi kita bagi menjadi dua. Nah, di dunia offline, pada umumnya ya, secara pada dasarnya lah ya, secara konvensional, orang-orang yang buka toko, Anda kalau buka toko di mall, Anda nggak mikir marketing sebenarnya. Pada umumnya. Anda tinggal buka toko, tinggal tunggu orang lewat, datang, kemudian mereka lihat-lihat, tertarik dengan sendirinya, karena pegang barang, pegang baju, pegang tas, dicobain, tertarik dengan sendirinya, and ya udah beli gitu aja. Jadi Anda cuman admin sebenarnya, not even sales. Nggak ada yang bilang kayak, ini kok mahal ya? Dan Anda memprospek mereka. Itu nggak ada. Jadi kalau Anda buka toko, basically marketing kagak paham, sales kagak ada. Kecuali Anda mulai berjualan yang lebih detail lagi. Misalnya, MLM. Wah, itu Anda harus benar-benar jago di sales. Calling, prospecting, MLM, asuransi misalkan. Anda harus jelasin kenapa ini dan sebagainya. Itu udah gabungan antara marketing and sales, dua-dua. Kalau gini, kalau gitu Anda bisa menghandle mereka. Itu lebih advance lagi. Jadi kalau Anda mau belajar, ikut MLM, ikut insurance, itu adalah proses pembelajaran yang cukup lumayan. Karena Anda harus kontak orang, Anda harus jualan. Daripada sekedar buka toko. Remember, buka toko nggak ngelatih Anda untuk marketing and sales. Oke. So, sekarang saya pengen masuk ke ranah digital. Karena, channel saya, it's all about digital, right? Bikin bisnis digital. Gimana caranya berjualan mudah di dunia digital itu seperti apa. Jadi, yang pertama adalah ketika Anda tadi ngomong, saya kan tadi bilang ada marketing ya, saya tulis di sini ada marketing, kemudian ada sales. Marketing itu bikin orang pengen, sales itu untuk closing. Berarti untuk bikin orang pengen gimana caranya? Apa yang membuat orang itu bergerak untuk melakukan sesuatu? Ya, so motivasi orang untuk bergerak itu ada dua, yaitu ada pain, yaitu ada gain. Okay, pain and gain. Ya, even ada di kitab suci pun ada surga dan neraka lah ya. Ada orang yang takut masuk neraka, ada orang yang nggak peduli neraka, pokoknya maunya masuk surga gitu. Jadi itu untuk menggerakkan. Jadi Tuhan pun tahu ya bahwa manusia itu diciptakan motivasinya cuma dua, dapat sesuatu dan lari dari sesuatu. Bisa saja Anda mau kurus karena better looks, kelihatannya lebih indah, atau karena takut nanti kena penyakit aneh-aneh. Jadi motivasi selalu dua kayak begitu. So, untuk membuat Anda orang jadi pengen, maka yang pertama adalah what is the gain, what is the pain. Dua ini harus ketemu dulu. Gain-nya ini adalah mimpi. Jadi, what is the dream? Ini harus Anda cari ya teman-teman ya. Mimpinya apa? Nah, ini tidak akan bisa ketemu kalau mimpinya hanya asumsi dari Anda. Kemarin saya barusan live LBM ya. Ada yang berjualan perhiasan. Jadi jualan perhiasan. Saya nanya, what is your customer dream? Dia menjawab, dream market saya adalah kepengen kelihatan trendy dan elegan. Oke, kelihatannya benar. Tapi saya tanya lagi, emang kenapa orang pengen kelihatan trendy? Saya nggak kepengen kelihatan trendy, biasa aja buat saya, nggak ada kebutuhan khusus, saya nggak pakai perhiasan sama sekali di sini. So, apa yang membuat, kenapa dia sampai itu? Kenapa dia sampai harus pakai perhiasan? Nah, itu cara menggalinya teman-teman. Jadi digali terus. Yang saya takutkan adalah banyak di antara Anda memiliki dream customer yang halu. Halu itu maksudnya gini, dibuat-buat menurut pendapat pribadi supaya barang saya laku. Itu namanya halu. Jualan tapi halu. Oke, yang harusnya Anda lakukan adalah Anda menggali apa sebenarnya kebutuhan dasar kenapa orang tersebut mau menggunakan perhiasan.
So, jawabannya adalah setelah saya gali dengan case study kemarin dengan tim saya, Mia, adalah, ini kalau Anda ikutan di LBM, Anda kan ngikutin flow-nya semua. Saya nanya ke Mia bahwa, apa sih yang bikin kamu pengen trendy, fashionable? Kenapa? Why? Dia bilang, kalau saya trendy, saya jadi pede, saya jadi percaya diri. Kalau saya percaya diri, ketemu klien, ketemu customer, maka produktivitas saya akan naik. Oke, so kita jadi tertarik nih. Berarti yang bikin orang beli perhiasan karena trendinya itu punya 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 fundamental yang lebih dalam lagi, yaitu dia pengen pede ternyata. Kalau pede, produktivitas naik gitu. Sama, saya ada lukisan di sini, right? Kalau Anda nanya, kenapa saya beli bor? Jawabannya adalah, ini ada lukisan by the way, teman-teman. Right? Kalau Anda nanya, kenapa Denny beli bor? Maka jawabannya adalah untuk ngelubangin tembok. Tapi bukan itu. Jawabannya adalah karena saya mau menggantung lukisan saya di kantor saya. Ya, jadi itu yang harus Anda pahami. Apa mimpi besar dari customer Anda? Nah, sekarang problem mereka apa? Pain itu problem yang sekarang. Current problem mereka apa? Yang ingin mereka hindari hari ini itu apa? Gitu. Jadi, misalnya, Anda bisa menggunakannya. Ini cara jualan paling gampang adalah jualan mimpi. Ini loh caranya turun 10 kilo tanpa diet mati-matian, misalkan. Jadi ada problemnya, ada pain-nya. Rumusnya simple kok. How to get gain without pain. Oke, how to get gain without pain. Ini loh caranya turun 10 kilo tanpa harus diet mati-matian. Ini loh caranya ngajarin anak, bikin anak nurut tanpa harus marah-marah, teriak-teriak. Jadi mereka tahu, oh ini yang saya inginkan, ini yang tidak saya inginkan. Selama ini setiap hari saya harus teriak-teriak, waduh udah kayak kapal pecah nih di rumah nih. Nah itu yang tidak saya inginkan. So itu bisa Anda kemas dalam bentuk seperti ini. How to get gain without pain. Oke, nah berikutnya, step kedua adalah kita mulai ke sales. Ketika Anda sudah menawarkan di atas, harusnya mereka klik. Kalau tepat, kalau mimpinya pas, mereka udah pasti klik. Oke, saya mau dapat duit lewat internet, saya mau dapat duit lewat online. Kalau mimpinya pas, harusnya langsung booming. Oke, nah kenapa belum booming? Di sini biasanya ada yang namanya objection. Harganya mahal lah, saya nggak suka itu, saya nggak punya waktu, saya nggak mau disuruh diet makan rebus-rebusan. Objection atau saya sering menyebutnya adalah false belief. Karena kalau misalkan proses jualan adalah proses mentransfer kepercayaan. Anda percaya barang Anda adalah yang terbaik. Kalau Anda bisa membuat orang lain percaya juga bahwa barang Anda adalah yang terbaik, maka sales terjadi. Selesai. Right? So, saya punya kamera misalkan. Oke, saya bilang ini bagus banget, ini kecil, ini enak, enteng, ini bisa dikantongin, bisa dibawa-bawa, nggak capek di tangan dan sebagainya. Kalau Anda percaya bahwa ini adalah sebuah produk yang terbaik buat Anda, maka Anda beli ini kalau Anda punya duit. That's it. Kalau nggak punya duit, nggak usah dibahas. Bukan target market. Ya tidak semua orang mampu atau menjadi target market Lamborghini atau Ferrari gitu. Right? So, ketika Anda mentransfer kepercayaan dan dia percaya, maka yang terjadi adalah ini transaksi terjadi. Tetapi ternyata 10 orang ditawarin, cuma 4 yang beli, 6 nggak beli. Oke, 6 yang nggak beli, ternyata mereka memiliki yang namanya false belief di sini. Kepercayaan yang salah. Mereka maybe ada kepercayaan kayak begini. Wah, Dan, kalau kecil kayak begini, iya sih, pocketable dan sebagainya sih. Tapi gambarnya emang bagus tuh. Lensanya seberapa bagus tuh, seberapa jernih tuh, sensornya seberapa gede tuh. Jangan-jangan nanti nggak bagus malah. Sama aja sama handphone, misalnya kayak gitu. Ya, itu adalah false belief. Maka tugas Anda adalah menjelaskan dengan story atau apapun itu, bahwa false belief dia salah. Misalkan kayak kamera. Simple. Dibandingin aja kamera yang sensornya gede sama yang sensornya kecil kayak begini, bedanya seberapa jauh sih? Apakah itu sesuatu yang bisa dia terima atau enggak? Atau misalnya kayak kemarin, dan saya nggak punya waktu untuk olahraga, jadi kalau misalkan mau beli suplemenmu, saya nggak punya waktu nih buat olahraga, nanti malah nggak optimal pakai suplemenmu. Jadi yang dia takutkan adalah dia nggak punya waktu untuk olahraga. There is the false belief. Maka saya harus meng-create sesuatu yang, oh oke, ternyata bisa kok olahraga di rumah. Ini loh, saya kasih tahu caranya. Cuma 20 menit kok. 3 kali seminggu lah. Turun tuh berat badan tuh. Ini ada framework-nya, ada bukunya, ada apanya semua. Nah, itu harus Anda siapkan. Jadi Anda harus tahu dulu tapi false belief-nya apa. Kalau Anda nggak tahu ini, ya nggak bisa. Oke? Remember, kalau orang bilang mahal, itu sebenarnya bukan false belief. Ada 2 hal yang terjadi ketika seseorang menyebutkan mahal. Yang pertama adalah mimpinya kagak jelas.
Remember, kalau orang sudah tahu ini mimpinya bisa dicapai, harga nggak lagi problem. Itu yang pertama. Ya. Jadi Anda kurang menjelaskan mimpinya. Yang kedua adalah dia memang nggak punya duit. Kalau dia nggak punya duit, salah Anda bahwa target marketnya salah. Alright, sesimpel itu. Oke, so sekarang kita sudah cover yang pertama dan yang kedua. Saya mau cover yang terakhir ya. Yang pertama adalah marketing. Anda harus tahu what is the gain, what is the pain. Yang kedua adalah sales. Berarti sales Anda harus tahu dan menghandle false belief. Anda bisa tonton video saya yang ngebahas tentang false belief. Just cari aja di YouTube, Denny Santoso false belief. Ada caranya untuk nge-breakdown false belief itu strateginya seperti apa. Terakhir, sekarang yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah resources. Ini barang jualan Anda, ini dagangan Anda, ini offer Anda. Jualannya di sini, guys. Ini jualannya di sini. So, contoh. Ini loh cara menurunkan 10 kilo dalam waktu sebulan. Kemudian false belief-nya macam-macam kita handle. Kamu bisa latihan di rumah, olahraga di rumah, nggak usah pakai waktu lama dan sebagainya, nggak usah masak yang ribet-ribet. Nah, ini cara tercepatnya. Ini ada bukunya, ini ada panduannya, panduan resep masakannya, enak masakannya, Anda kasih foto-fotonya, kemudian ini suplemennya untuk melengkapi proses Anda menurunkan berat badan. So, dengan 3 ini, Anda bisa mencapai mimpi Anda dengan cepat. Laku, udah, kayak gitu. Oke, sesimpel itu. Saya mau menghilangkan jerawat dengan cepat, dalam waktu kurang dari 5 hari secara mudah dan alami, tanpa obat-obatan kimia, misalkan. Oke, caranya adalah kayak gini. Jerawat disebabkan bla bla bla, Anda cerita sedikit di situ, edukasinya pasti di situ. Berikutnya adalah, ini yang harus Anda gunakan. Cara makannya seperti ini, dan sebagainya. Kemarin saya melihat juga ada orang membuat sebuah Facebook group. I think sebelum saya membangun Tribelio sih, udah kayak beberapa tahun yang lalu. I think 5 years yang lalu sih. Tentang bagaimana caranya menurunkan berat badan dengan yang namanya keto diet. Nah, dia ngajarin keto diet harus makan lemak tinggi, nggak boleh makan karbohidrat, dan sebagainya. Macam-macam, and so on. Edukasinya lumayan. I think member grupnya ada beberapa ratus ribu. Can you imagine? Beberapa ratus ribu. Artinya 400 ribu atau berapa ya? Saya lupa. Membernya kurang lebih segitu. Nah, nomor 3-nya adalah dia menjual. Anda tahu bahwa ketika orang melakukan keto diet, dia harus mengkonsumsi lemak dalam jumlah tinggi. Nah, salah satunya adalah dengan meminum yang namanya virgin coconut oil, VCO. Maka pakai VCO-nya harus banyak. Di grup itu dia cuma jualan VCO. Dan lakunya luar biasa kencang banget. Karena semua membernya adalah bergerak bersama-sama, mencapai mimpinya, dan untuk berjalan ke sana, membutuhkan resource-nya, yaitu VCO tadi. Remember guys, tentukan goal-nya, tunjukkan jalannya. Oke, jalannya. Maka all the resources, itu pasti dibeli. Contoh, Anda dari Jakarta, Anda dari Malang, Anda dari Surabaya, Anda dari manapun. Anda mau ke Singapura. Maka Anda sudah tahu bahwa, oke, mimpi saya adalah, ya, you call it mimpi lah ya, terserah ya, goal, dream, whatever, tujuan, adalah ke Singapura. Udah tahu itu Singapura. Maka di breakdown caranya. Di breakdown caranya adalah saya harus naik mobil ke airport. Dari airport saya terbang ke Singapura. That's it. Maka yang dibutuhkan selama proses ini pasti dibeli. Anda pasti pakai mobil sendiri atau naik taksi, ngebayar taksinya. Habis itu beli tiket di pesawat untuk terbang ke Singapura. That's it. Jadi ketika tahu mimpinya, tahu caranya, framework-nya udah ada, kemudian false belief-nya di-handle, beres sebenarnya. Anda masukin ke sekolah, ke SD misalkan. Anda tahu SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sebagainya. Right? So, ketika Anda tahu bahwa, oke, ini butuh 6 tahun, jalannya kayak begini, false belief-nya udah ke-handle semua, maka kebutuhan selama sekolah, beli buku dan sebagainya, mau nggak mau Anda beli. Kalau Anda tidak tahu goal-nya, ngapain beli buku belajar matematika? Kalau goal-nya nggak jelas, maka goal-nya harus clear. Nah, oke, teman-teman. To sum up everything, Anda harus menemukan terlebih dahulu. What is the dream? Itu paling krusial sih. Dream-nya apa? Atau pain-nya apa? Itu untuk menggerakkan orang. Mereka akan bergerak ke sana. Kalau false belief-nya kita handle. Jadi kita harus tahu gimana cara menjawab apapun yang membuat mereka tidak beli. Dan yang terakhir adalah tunjukkan resource-nya. Barang Anda adalah resource-nya. Ini yang Anda jual. Kalau mereka tahu goal-nya, tahu jalannya ke sana, semua objection atau false belief ke handle, dan tahu bahwa produk Anda akan membantu mereka menuju ke sana, it's done. Sales selesai. Right, so hopefully video ini membuat Anda dapat wawasan gimana sih caranya jualan dengan mudah. Biasanya kejadian-kejadian tidak mudah jualan adalah karena Anda berjualan fitur, Anda berjualan produk, bukan berjualan mimpi. Apapun itu pasti ada mimpinya. We call it mimpi, we call it
goal, we call it apapun itu sih. Mau pede, mau turunin berat badan, mau jerawatnya hilang, mau anaknya nurut, dan sebagainya. Dreamnya harus clear. Dan itu yang kebanyakan di-skip oleh banyak orang. So, I remind you guys, always do the market research. Jangan halu pakai kita punya asumsi. Tapi habis itu nggak convert. Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye-bye.